Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda Anwar dengan NPM 2021-120, mahasiswa dari Setie Mujahidin Toli-Toli. Di video ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul meneliti dan membeli pasar sasaran melalui segmentasi, targeting, dan positioning. Menurut Cottrell dan Armstrong, segmentasi adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya. Pasar yang bersegmentasi dengan baik dapat dijangkau dan dilayani lebih efisien dan lebih mudah dikelola karena cenderung memberikan respon yang homogen terhadap suatu stimuli. Beberapa variabel pokok yang sering digunakan sebagai pembeda antara lain adalah geografis, demografis, psikografis, atau gaya hidup dan perilaku. Variabel-variabel segmentasi pasar Cottrell dan Armstrong. Segmentasi geografis terbagi menjadi bangsa, negara, daerah, kota, dan lingkungan. Segmentasi demografis terbagi menjadi umur, jenis kelamin, jumlah keluarga, pendapatan, jumlah pengeluaran, pekerjaan, pendidikan, agama, golongan, generasi, dan kebangsaan. Berikutnya segmentasi psikografis terbagi menjadi kelas sosial, gaya hidup, dan karakter pribadi. Berikutnya segmentasi perilaku terbagi menjadi pengetahuan, sikap, penggunaan, atau tanggapan konsumen terhadap suatu produk. Value and lifestyle. Value and lifestyle adalah salah satu contoh pendekatan segmentasi gaya hidup yang lain. Pendekatan ini menggunakan penggabungan beberapa teori, yaitu yang pertama teori hierarki kebutuhan manusia atau need hierarchy, yang dikembangkan oleh Abraham H. Maslow. Menurut teori ini, ada 5 tingkat kebutuhan yang dilalui oleh manusia secara bertahap, yaitu kebutuhan fisik dasar, rasa aman, memiliki, extend, dan aktualisasi diri. Fals mengidentifikasi nilai-nilai value yang dianut masyarakat pada setiap tingkat kebutuhan tersebut. Yang kedua, teori tentang dorongan-dorongan kepribadian atau the inner and outer direct personality theory, yang diperkenalkan oleh Reisman, Glasser, dan Deney. Di dalam Fals, terminologi outer directed diubah menjadi outer directed atau dorongan dari luar. Segmentasi psikografis tidak semata-mata didasarkan atas gaya hidup. Mengutip pendapat Peter dan Olson bahwa segmentasi psikografis secara sempit dapat diartikan sebagai usaha memilih pasar ke dalam segmen-segmen berdasarkan gaya hidup, sikap-sikap, dan minat-minat konsumen, maka dapat disimpulkan gaya hidup hanya merupakan salah satu unsur dari segmentasi psikografis. Selanjutnya, nilai-nilai individu dan psikografis dalam ilmu-ilmu sosial dianggap sebagai the other side of science. Mereka berpendapat bahwa nilai-nilai individu mempunyai hubungan langsung terhadap perilaku konsumen. Casali 1998 mengartikan nilai individu sebagai sesuatu yang dipercaya seseorang yang dalam beberapa hal lebih disukai dan hal-hal yang berlawanan atau preferable to its opposite. Berikutnya perilaku konsumen. Perilaku konsumen terbagi menjadi 4. Yang pertama, perilaku konsumen merupakan tanggapan terhadap rangsangan baik dari luar maupun dari konsumen itu sendiri. Pengaruh luar yang memberi rangsangan kepada konsumen adalah faktor pemasaran dan faktor-faktor lingkungan yang lain. Yang kedua, sedangkan pengaruh dari dalam adalah karakteristik pribadi serta pengaruh psikologisnya. Tanggapan atau respon terhadap rangsangan tersebut adalah meliputi pemilihan barang, merek, penjual, dan kuantitas pembeliannya. Yang ketiga, kebudayaan. Dan yang keempat, suatu keseluruhan yang secara kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, kebiasaan, kemampuan, dan kebiasaan lainnya yang diperlukan oleh seseorang untuk hidup bermasyarakat. Proses keputusan pembelian terbagi menjadi 5. Yang pertama, untuk memahami terhadap keputusan pembelian, maka seseorang perlu diperhatikan. Yang kedua, peran seseorang dalam pembeliannya. Yang ketiga, peranan itu dapat sebagai pemberi inisiatif, pemberi pengaruh, pengambil keputusan, pembeli dan pemakai akhir,
dengan mengetahui peranan mana yang paling dominan dalam penentuan proses pengambilan keputusan, maka sasaran program pemasaran dapat diarahkan kepadanya. Yang keempat, perilaku seseorang dalam pembelian. Yang kelima, dapat dibedakan 4 jenis perilaku seseorang dalam pembeliannya. Ini didasarkan atas variabel tingkat keterlibatan seseorang dalam pembeliannya dan tingkat perbedaan di antara berbagai merek barang yang dibeli. Selanjutnya, rangsangan informasi yang dapat lebih meningkat akan meningkatkan kesadaran konsumen, yaitu menimbulkan minat untuk mengetahui lebih lanjut. Secara singkat, tahap proses kesadaran tersebut di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap kesadaran. Yang kedua, tahap menaruh minat. Yang ketiga, tahap keinginan untuk memiliki. Dan keempat, tahap tindakan pembelian. Kemudian targeting. Targeting adalah penempatan pasar sasaran di mana perusahaan harus mengevaluasi berbagai segmen dan memutuskan segmen mana yang akan dilayani. Strategi positioning. Ketika sebuah positioning telah ditetapkan untuk suatu produk atau jasa, pemasar harus mampu menerjemahkan ke dalam suatu strategi untuk mengkomunikasikan manfaat atas atribut produk kepada konsumen. Dalam mengkomunikasikan, pemasar dapat menggunakan pendekatan konsumen atau consumer positioning dan persaingan atau competitive positioning. Consumer positioning menghubungkan manfaat produk serta layanan produk secara keseluruhan kepada konsumen. Competitive positioning mengkomunikasikan manfaat produk atau jasa dengan cara membandingkan dengan produk pesaing. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.